Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan saya ambil dari Yeremia 18 ayat yang ke-11. Yeremia 18 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Saudara-saudara, pernahkah Anda melihat seseorang yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang istimewa yang berhak atas warisan kerajaan surga, dan kalaupun toh mereka melakukan hal-hal yang salah, dosa-dosa, Allah pasti mengampuni, mengasihi mereka. Dan karena hal itu lalu kemudian mereka hidup seenaknya, hidup menuruti kehendak mereka, toh sekalipun mereka berdosa, Allah mengasihi mereka. Saudara-saudara, sesungguhnya mereka yang mengklaim demikian adalah orang-orang yang hidup dalam kesesatan yang luar biasa. Karena mereka tidak mengerti firman. Mereka hanya mengutip firman sesuai dengan kehendak mereka sendiri, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang menguntungkan dirinya dan berpikir bahwa mereka akan tetap lolos dari hukuman Allah karena mereka adalah anak-anak Allah. Saudaraku, kalau kita belajar firman Allah sungguh-sungguh, justru karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah dari semula agar kita menjadi prototipe kerajaan Allah, umat pilihan Allah, harusnya kita hidup sungguh-sungguh sedemikian rupa di hadapan Allah, hidup takut akan Tuhan, menuruti perintah-perintahnya agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bukan sebaliknya menggunakan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan dosa. Saudara-saudara, Israel adalah orang pilihan Allah. Dan Allah tidak pernah membatalkan pilihannya itu. Namun bukan berarti lalu mereka bisa hidup seenaknya. Mereka bisa hidup menuruti kehendak mereka sendiri. Justru karena mereka adalah anak-anak Allah, pilihan Allah, umat kesayangan Allah, maka mereka harus hidup menurut kehendak Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita saudara-saudara, bahwa bangsa Israel sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, tidak luput dari hukuman Allah. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Di situ jelas dikatakan bahwa Allah sedang merancangkan malapetaka terhadap umatnya sendiri. Saudara-saudara, kita seringkali mungkin berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, dan bahwa rancangan Allah adalah baik semata-mata. Kita seringkali mengutip Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan bahwa Allah punya rancangan yang baik untuk diri kita, masa depan yang indah dan sebagainya. Saya mau katakan betul, itu adalah rancangan Allah. Dan Allah sangat menginginkan kita orang-orang percaya hidup dalam masa depan yang indah. Tetapi jangan lupa, untuk mencapai rancangan Allah itu tergenapi dalam hidup kita harus hidup mentaati firman-Nya. Dan mari kita lihat bangsa Yehuda, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang merancangkan malapetaka terhadap mereka, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena apa? Karena mereka yang jahat terhadap Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita melihat ayat sebelumnya dimulai dari ayat yang keempat, dikatakan begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan. Dengan kata lain begini saudara-saudara, Allah memang merencanakan agar bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi bangsa pilihannya, dibentuk sedemikian rupa. Tetapi ketika mereka tidak hidup menurut kehendaknya, maka Allah tidak segan-segan menghancurkan mereka dan membentuknya menjadi bejana yang lain. Ayat yang kelima berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku
bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Artinya apa? Artinya bahwa janji penyertaan Allah, janji berkat-berkat Allah hanya berlaku bila orang-orang percaya itu hidup menuruti kehendaknya. Saudaraku dikasihi Kristus, Israel telah dipilih menjadi bangsa pilihan dengan maksud agar mereka menjadi contoh teladan bagaimana seharusnya menjadi umat Allah. Namun dalam hal ini mereka gagal melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka kemudian menerima hukuman, dan hukuman itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Mari belajar dari bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, namun tidak berarti Allah membebaskan sama sekali dari hukuman. Saat mereka menyimpang dari jalan-jalan Allah, maka tangan Allah yang kuat akan menghukum mereka, agar mereka tetap ada di dalam on the track-nya Allah. Artinya apa, saudaraku? Saudara dan saya memang dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya, agar melalui kita boleh menyatakan kemuliaan Allah, bukan justru memalukan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita berpikir kita anak-anak Allah, lalu kemudian kita bebas melakukan apa saja karena Allah mengampuni kita, saya mau katakan Anda harus bertobat. Karena dengan berlaku demikian, Anda telah menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya. Dan ingat, firman Tuhan berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan siapapun yang melakukan hal ini, tidak ada yang luput dari hukuman. Ingat saudaraku, firman Tuhan yang berkata, kalau anaknya yang tunggal saja dia tidak sayangkan, dia relakan untuk mati di atas kayu salib, terlebih lagi kita yang bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah orang-orang berdosa yang dikasihi Allah, diselamatkan oleh anugerahnya agar menjadi contoh, agar menjadi umat pilihan, memberikan teladan yang baik. Dan tidak seharusnya kita menggunakan kebebasan itu untuk tetap tinggal di dalam dosa. Karena itu mari kita perbaiki pola pikir kita. Justru seharusnya kita berpikir karena kita anak-anak Allah, maka kita harus hidup dengan penuh takut dan gentar akan Dia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, agar seluruh rencana Allah digenapi dan saudara dan saya menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di tengah dunia ini. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan apa yang Allah firmankan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Sekalipun sejujurnya, kehidupan Kristen adalah mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya. Mari menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya lawatan-Mu menguatkan, meneguhkan kami, agar kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang hormat akan Engkau, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau dimanapun berada. Kekuatan daripada Tuhan, kiranya kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi yang efektif di tengah dunia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus.